Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance yang kita kenal dengan istilah GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Apakah penerapan prinsip GCG di industri perasuransian dapat menghindarkan kemungkinan kasus gagal bayar asuransi jiwa? Untuk menjawab pertanyaan itu, TV Asuransi mewawancarai Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia, Mas Ahmad Daniri, di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020. Hasil wawancara akan ditampilkan dalam 3 segmen. Berikut ini segmen kedua dengan topik Industri Asuransi dan Upaya Penerapan GCG. Sejauh mana implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG di industri asuransi, khususnya asuransi jiwa di tanah air? Nah, sebenarnya asuransi itu kan terutama asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa itu kan boleh dikatakan selama orang mulai misalnya bekerja itu sekitar 20-an tahun atau 18 atau 20 tahun gitu ya. Kemudian sepanjang sampai pensiun itu sekitar hampir 60-an lah sekarang ya. Itu sebenarnya kan dia selalu mengiur untuk asuransi itu, sehingga boleh dikatakan premi itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan, bisa istilahnya premi asuransi itu bisa dikelola. Kalau dikelola dengan baik itu kan dana-dana jangka panjang jadinya kan, bukan dana jangka pendek, kecuali untuk asuransi general insurance ya. Kalau general insurance kan untuk kerugian, asuransi kerugian itu seperti itu. Nah, yang menjadi krusial adalah kalau kita melihat belakangan ini ada case gitu ya, itu adalah itu dikaitkan, asuransi itu dikaitkan juga dengan unit link misalnya kan, dikaitkan dengan investasi di saham dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang menjadi itu pun harus dilaksanakan dengan governance yang baik gitu ya, atau GRC ya, governance, risk and compliance yang baik ya, harus dilaksanakan seperti itu, sehingga tujuan daripada menginvestasikan hasil investasi dari baik dari unit linknya maupun dari preminya ya, premi asuransinya itu bisa tercapai dengan baik. Nah, yang jadi persoalan kalau saya lihat sekarang ini antara premi dengan hasil investasi, hasil pendapatan premi maupun investasi itu biasanya kalau di dalam satu perusahaan asuransi itu dibukukan dalam satu, istilahnya penerimanya itu dicampur lah istilahnya. Tidak, menurut saya itu sebaiknya penerimaan premi dengan penerimaan investasi itu harusnya dipisah secara jelas gitu ya, sehingga tahu apa namanya, karena misalnya contoh kalau orang menginvestasi di unit link itu kan setiap saat bisa ambil balik gitu kan, karena itu uangnya dia yang diinvestasikan di unit link. Nah, oleh karena itu jadi harus dipisahkan supaya tidak bercampur dengan yang premi tadi misalnya seperti tadi. Nah, kemudian yang menarik lagi sebenarnya investasi di asuransi itu, untuk yang terkait dengan asuransi misalnya, itu sebaiknya pada instrumen-instrumen yang liquid atau setara liquid. Misalnya contohnya government bonds ya, obligasi pemerintah, ada sukuk pemerintah misalnya. Ya, itu adalah instrumen-instrumen yang fixed income dan istilahnya karena itu dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi ada jaminan pemerintah ya, seperti halnya seperti itu. Apakah prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan belum Pak di industri asuransi? Terus terang sih kalau saya melihat belajar dari case kemarin itu sama sekali GRC itu tidak diterapkan dengan baik gitu. Kalau melihat misalnya kasus Jiwasraya
ada kasus ada 3 ya, misalnya AJB Bumi Putra, Jiwasraya sama Asabri ya. Itu ada 3. Nah, itu kalau melihat case-nya itu sebenarnya sudah terjadi jauh-jauh hari. Ya, udah lama sebenarnya. Kadang-kadang otoritas misalnya maupun pemegang saham tidak melakukan dengan tuntas. Misalnya contohnya, saya yakin sebenarnya Jiwasraya sendiri itu sudah sakit sejak krisis tahun 98, dia itu sudah sakit sebenarnya. AJB Bumi Putra pun udah jauh-jauh hari itu sudah kurang sehat dari jauh-jauh hari misalnya. Kalau Asabri itu terimbas kemarin kan. Nah, dari dua perusahaan asuransi ini sebenarnya harusnya kalau memang harus diputus, harus ada injeksi modal gitu ya, itu harusnya dilakukan juga jauh-jauh hari gitu. Jangan belajar dari case ini, jangan sampai misalnya istilahnya didiamkan atau diabaikan aja gitu ya, sampai sedemikian lama sehingga akhirnya menjadi masalah yang terakumulasi gitu. Sehingga akhirnya yang seharusnya dari jauh-jauh hari apakah mau diselamatkan atau tidak diselamatkan itu harus dari jauh-jauh hari gitu, kira-kira begitu. Jadi jangan jangan diabaikan saja, didiamkan saja sehingga akhirnya muncul masalah yang besar. Dan di sini juga kelihatan sekali menurut saya ada pihak ketiga yang memanfaatkan gitu kan, dia melihat bahwa katakanlah asuransi apalagi milik BUMN kan gitu kan, dianggap nanti pasti aman lah kalau di BUMN misalnya kan. Kemudian kemudian ada free rider yang masuk ke dalam gitu kan, dan memanfaatkan di sana, kemudian juga direksinya pada saat itu dan mungkin komisarisnya pada saat itu juga bisa apakah tidak aware ataukah misalnya berkolaborasi walau alam bisawab ya, saya tidak bisa karena kan saya tidak melakukan semacam BPK atau BPKP gitu, melakukan audit tidak, saya cuma berdasarkan informasi yang ada di masyarakat atau di media, kira-kira demikian. Khusus di sektor asuransi jasa keuangan, apakah penerapan GCG di industri perasuransian, khususnya asuransi jiwa, masih kalah dibandingkan dengan yang lain? Masih kalah. Penerapan GCG di asuransi itu kalau dibandingkan dengan di perbankan, pokoknya kesimpulannya diperkuat seperti perbankan, kira-kira begitu. Kesimpulan saya sih begitu. Kalau mau lebih sehat, perkuatlah governance, manajemen risiko, dan compliance seperti halnya di perbankan. Itu kira-kira gitu. Upaya apa yang perlu dilakukan oleh industri asuransi jiwa untuk meningkatkan penerapan GCG? Nah, terutama misalnya kan industri asuransi itu harus prudent sebenarnya. Jadi tidak bisa misalnya industri asuransi berkarakter seperti di pasar modal misalnya. Memang harus prudent. Nah, misalnya contohnya, kalau mau investasi
itu jangan bermain-main dengan saham gorengan gitu misalnya. Berinvestasilah dengan cara yang prudent gitu. Misalnya kalau misalnya mau prudent itu premi-premi asuransi itu ditempatkannya memang misalnya di government bonds, obligasi pemerintah atau sukuk misalnya. Udah itu aja misalnya. Jadi kalau mau kita lihat misalnya kan biasanya ada yang namanya klaim kan. Klaim itu kan harus dihitung, diproyeksikan seberapa proyeksi klaimnya itu berapa besar sih gitu misalnya. Nah itu kan harus ditutup oleh investasi-investasi tadi kan, hasil investasi tadi. Nah supaya dia kalau ada klaim bisa dibayar dengan cepat, artinya diinvestasikan di instrumen-instrumen yang seperti government bonds dan sukuk yang mudah gitu ya, yang risikonya tidak besar. Tentu saja returnnya juga tentu tidak akan misalnya ada return 10, 15% atau 20%, itu nggak bisa yang begitu. Ya, nah kecuali kalau misalnya di dalam setelah hasil-hasil investasi itu bisa memenuhi klaim tadi, proyeksi klaimnya, maka tentu selebihnya dia bisa investasi misalnya di reksadana. Kalau investasi di reksadana pun ya pilihlah saham-saham yang liquid, saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu. Nah, seperti LQ45. Nah, sebenarnya saya kebetulan juga dulu direksi Bursa Efek Jakarta yang mendesain LQ45. LQ45 desainnya itu yang pertama dulu itu juga termasuk saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu. Jadi liquidnya liquid natural, alami gitu, bukan liquid yang direkayasa bahwa dia liquid gitu. Itu kira-kira begitu idenya. Apakah penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan? Tentu saja, kan sebenarnya bisnis itu ada uncertainty ya, ada ketidakpastian, ada hal yang pasti, ada yang pasti dan ada yang ketidakpastian. Dan kebanyakan di dalam mengelola bisnis itu kan kita berhadapan dengan hal-hal yang uncertainty, yang kurang pasti, yang tidak pasti kan, kebanyakan begitu. Oleh karena itu sebenarnya dengan menerapkan governance itu kan tadi tarif prinsip-prinsip tarif tadi misalnya, dengan menerapkan manajemen risiko, dengan menerapkan compliance, berarti kan harus dibangun satu sistem di internal perusahaan. Saya punya contoh, misalnya saya pernah menjadi komisaris di perusahaan publik Korea ya. Nah, dia bisa membuat satu sistem di mana jadi setiap orang itu punya tugas kan, misalnya harus inputting gitu kan, di dalam kan di dalam perusahaan itu ada yang namanya proses di dalam proses produksi, proses pemasaran dan sebagainya gitu ya. Nah dia bisa, setiap orang di sana kalau misalnya dia tidak memasukkan tugasnya, memberikan informasi sesuai tugasnya, maka si laptopnya atau si komputernya itu akan terus blinking. Sehingga dengan demikian itu kan secara sistem, seluruh sistem di perusahaan itu, kalau ada aja orang yang pihak-pihak yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, pasti dia akan memberikan sinyal blinking di masing-masing komputernya itu. Sehingga mau nggak mau ya dia harus
memasukkan informasi yang dibutuhkan untuk sistem informasi perusahaan itu.